Jadi praktek iman, saudara, harus sesuai dengan perbuatan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Bapak orang beriman itu diberikan pada Abraham. Saudara baca di dalam Yakobus 2 ayat 14 hingga 26, di ayat 21 dikatakan, karena imannya Abraham, maka Allah menyebut Abraham sebagai seorang sahabat. Bahkan dikatakan Abraham bapak orang beriman. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, saudara ya. Tidak ada maknanya, saudara ya. Makanya bagaimana kamu dikatakan beriman jika kamu tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Saudara, kita ambil contoh setelah Abraham memberikan korban dari luar tubuhnya. Tadi Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang turun ke bumi, dia sudah menyerahkan nyawanya. Nyawanya itu ada dalam diri kita sendiri, saudara. Sekarang turun ke satu tingkat ke Abraham, dia mengorbankan nyawa anaknya di luar dari tubuhnya. Tetapi ini milik paling berharga dalam kehidupan kita. Milik paling berharga dalam kehidupan manusia adalah anak. Karena itu masih nyawa, saudara ya. Dan Abraham menyerahkan nyawanya, ya kan? Maka disebutlah dia Bapa orang beriman, dan Allah mengatakan dialah sahabat Allah. Dan diangkat, disebut sebagai sahabat. Allah mengklaim sejak saat itu Abraham jadi sahabat Allah. Karena iman dengan perbuatan yang dilakukan oleh Abraham. Nah, turun ke bawah lagi satu tingkat, saudara lihat bagaimana Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 3, Salomo memberi persembahan 1000 ekor sapi korban bakaran yang baik-baik. Dan pada saat itu Allah hadir dalam tendanya dan berbicara dengan Salomo, apa yang kau minta padaku, ya kan? Akan kuperbuat. Salomo tidak minta apa-apa, hanya tolong berikan aku hikmat agar dapat mengatur bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Baik, kata Allah. Dan Allah melakukan kehendak apa yang diinginkan oleh Salomo, dan Allah berkata, aku akan memberikan juga plus dengan harta-harta berkat yang melimpah. Itulah turunannya ke dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambah-tambahkan padamu. Nah, sudah turun lagi kembali kepada di luar Alkitab. Di luar Alkitab, suatu di dalam Alkitab kita lihat ada seorang pemuda yang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Dia katakan dia sudah lakukan semua. Dia sudah menghormati orang tua, memberi persembahan kepada rumah-rumah ibadat, dan memberikan perpuluhan. Apapun dia lakukan. Apa jalan terakhir Tuhan yang dapat saya lakukan agar saya bisa jadi sempurna, bisa menjadi muridmu? Tuhan Yesus katakan, kamu sudah lakukan semuanya dan sudah baik. Hanya tinggal satu lagi. Jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, baru ikutlah aku. Si pemuda tersebut mempertimbangkan, karena dia sudah bekerja keras puluhan tahun, dia merasa berat. Bagaimana saya membagi-bagikan ke orang miskin? Ini hasil jerih payah saya selama ini. Akhirnya dia dengan berat hati, dia berbalik arah, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Ya saudara, itu hasil kerja keringatnya sendiri. Nah saudara, turun lagi ke bawah, saudara ya. Keluar dari Alkitab, kita ambil konteks dalam kehidupan manusia pada zaman setelah Alkitab dibuat. Kita lihat seorang biarawati, seorang perempuan yang ada di Calcutta, India, Mother Teresa, yang mengorbankan waktunya, kehidupannya untuk melayani orang-orang yang lemah, yang miskin, yang papah, yang berpenyakit kusta di negeri tersebut. Padahal dia anak seorang kaya dari Makedonia. Begitu juga dia selama bertugas 5 tahun, dia ditarik kembali ke Roma, tapi dia tidak mau untuk tinggal di asrama di Vatikan. Dia menetap di situ selama hampir 50 tahun dan hingga meninggal dunia, dan sekarang dibuat di situ seperti museumnya atau tempatnya. Dia mendapatkan 2 kali Nobel perdamaian. Pertama 5 miliar, yang kedua 15 miliar. Yang pertama bersama Lady Diana dan Uskup Belo dari Indonesia, dari Dili Timur Timur. Tetapi semua uang tersebut diserahkannya untuk pelayanannya pada orang-orang miskin. Nah sekarang saudara, kita lihat pada zaman saat ini, pendeta-pendeta sekarang menjalankan firman Tuhan untuk mengundang jemaat, meyakinkan jemaat, janji kepada Tuhan, nazar kepada Tuhan, perihal pemburuhan yang ada dalam Ulangan 14 ayat 22 hingga 29, dan Maleakhi 3 ayat 7 hingga 9, serta Maleakhi 3 ayat 10 hingga 12. Saudara bisa baca sendiri. Di situ jemaat memberikan, tetapi
firman Tuhan mengatakan, Tuhan memerintahkan supaya berkat tersebut dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin di luar gereja. Jadi gereja itu hanya perbendaharaan saja, tempat menampung dan untuk menyalurkannya, saudara ya. Jadi itu untuk makanan, saudara ya. Tidak dikatakan firman Tuhan untuk beli bangunan, untuk membangun bangunan, untuk beli bahan baku bangunan, untuk membeli mobil, membeli perhiasan, membeli sound system, apalagi untuk kemewahan seorang pendeta. Nah, di sini jelas